Kemungkinan apa yang akan terjadi di tahun 2025? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke readingan yang mungkin terjadi, kemungkinan yang terjadi gitu di tahun 2025 buat zodiak siapa kali ini. Buat zodiak Aries, kemungkinan apa yang akan terjadi di tahun 2025? September, Oktober, November, Desember, 12 bulan ini. Apa yang terjadi di tiap satu bulannya saya buka pakai satu kartu plus 3 kartu konfirmasi ya untuk tiap bulan. Ini kartunya zodiak Aries, mudah-mudahan banyak hal baik di tahun 2025 ini ya. Mudah-mudahan ada hal-hal penting yang bisa didapat di tiap bulannya. Ini gak akan semua resonate karena tarikan banyak zodiak Aries. Jadi bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Aries, halo, ada apa? Katanya di tahun 2025 ini dari mulai bulan Januari ini ya Aries, ini kartunya kita buka ceritanya seperti apa dari bulan Januari. Januari, jangan menyerah Aries. Februari, alah terkunci bingung. Januari baru Februari ya. Maret, ada fondasi yang kuat. Maret bingung kayaknya nemu jalan. Januari, Februari, Maret, April, kartu Aries berani. Januari, Februari, Maret, April, Mei, ada rasa kecewa. Mei, Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, udah Juni ya, harapan datang. Juni, Juli ada apa? Juli ada keberlimpahan kah? Ada rasa kecewa yang harus direlakan. Ini ada permasalahan di bulan Agustus gitu, Juni, Juli, Agustus, bulan September terhindari permasalahan. September, Oktober ada jalan baru, ada desain. Terus akhir tahun nanti 2025 ada apa? Ada cinta katanya ya. Mudah-mudahan menemukan cinta sejatinya di akhir tahun 2025. Sabar dulu Aries katanya ya. Ini akhir tahun yang membahagiakan sebenarnya ya. Kita buka ceritanya ini tentang bulan Januari yang zodiak Aries hadapin, yang terjadi sama zodiak Aries yang kemungkinan terjadi itu ya di tahun 2025 ini. Dari mulai bulan Januari kita buka udah usahain gitu ya. Tapi apa yang kita usahakan belum seperti apa yang kita mau hasilnya. Bukan menyerah ya, lebih ke kalau ngusahain sesuatu ada kegagalan gitu, kitanya lebih ke apa, buat pelajaran buat kedepannya gitu ya. Jadikan pelajaran segala sesuatu yang udah kita usahakan. The Empress tentang kemandirian. Aries, jangan menyerah ya di saat kita sendiri, di saat kita nggak ada teman. Hermit, di saat cobaan-cobaan datang, di situ juga gitu ya. Itu cara buat kita mempersiapkan diri. Kadang permasalahan datang kita ngerasa sendiri, ngerasa nggak ada teman, ngerasa nggak ada orang yang emang benar-benar bantu, orang yang emang benar-benar peduli sama kita gitu ya. Di saat kita memperjuangkan sesuatu, menemukan kegagalan, di situ ngerasa sendiri, ngerasa gelap di Januari. Tetapi sebenarnya keadaan seperti itu gitu ya, buat nyiapin kita untuk kedepannya. Ini ada kemampuan yang kadang kita nggak percaya sama kemampuan sendiri gitu ya. Padahal ada sesuatu yang ada di dalam diri Pisces, yang ada di dalam diri Aries yang baik untuk dikembangkan gitu ya. Ini tentang apa? Ada keajaiban, ada the magician. Kadang kita udah nggak percaya gitu, tapi kitanya masih tetap bergerak, masih tetap berjuang. Ketemu jalan solusinya gitu ya di bulan Januari ini. Ada the magician kak, tapi ada cobaan-cobaan yang harus dilewatin dulu ya. Cobaan seperti apa? Yang penting mah jangan menyerah walaupun belum ketemu hasilnya gitu ya, walaupun belum ketemu keberhasilannya, tapi sebenarnya kekalahan adalah kemenangan yang tertunda gitu ya.
Di bulan Februari ngerasa terkunci sama pemikiran. Ini terkunci sama pemikiran dalam hal apa sih sebenarnya di bulan Januari kemarin yang zodiak Aries usahakan apa sebenarnya, terus ngerasa terkunci juga di bulan Februari ini ya, yang bikin ngerasa terkunci di pikiran apa biasanya yang bisa ngerasa terkunci di pikiran. Kitanya emang udah usahain ya, udah berbagai cara akal buat usahain sesuatu tapi nggak nemu hasilnya. Jangan menyerah ya. Ini nanggung Aries udah maju tapi keadaan seperti ini gitu ya, mau mundur lagi nggak mungkin, soalnya udah selama ini berjuang masa gitu ya. Ini sebenarnya nggak ada yang ngehalangin zodiak Aries mau kemana, mau ngusahain apa silahkan. Sebenarnya kita buka aja kartu konfirmasinya ya. Ini seperti terkunci sama pemikiran sendiri, seperti kita teh mentok, tapi mentok bukan karena keadaan ya, karena pemikiran kita sendiri yang harusnya bisa, yang harusnya mampu, tapi kadang karena terlalu penuh numpuk di pikiran, jadi kitanya nggak bisa, kayak nggak nemu jalan keluarnya, ini harus gimana gitu. Kita buka kartu konfirmasinya, ada di sana, padahal ada kebahagiaan kalau kakaknya mau usahain, mau berjuang untuk sesuatu hal, ada di sana kak, akan ada kebahagiaan yang dicapai. Jadi intinya di bulan Februari ini, walaupun apa yang kakak inginkan belum tercapai, walaupun ini kakak berusaha dari segi keadaan ya, udah nyoba ngusahain buat pengen apa tapi belum terwujud, usahain sesuatu tapi belum terwujud. Sebenarnya akan ada pencapaian kak, tapi mungkin di akhir-akhir ya. Ini di bulan Maretnya tentang fondasi hubungan, mungkin apa yang kita usahakan selama ini di bulan Januari mengalami kegagalan, kakaknya bangkit lagi tapi bingung harus gimana gitu ya caranya, kayak nggak nemu, padahal ada keajaiban datang. Keajaiban dari mana? Usahakan aja ya, soalnya ada desan akan ada pencapaian di bulan Februari yang akan kakak dapatkan, tapi cluenya kakaknya gitu ya, zodiak Ariesnya kayak terkunci sama pemikiran sendiri gitu, kayak nggak ada jalan, tapi itu hanya di pikiran sendiri. Kalau kita mau nyari jalan, mau maju gitu ya, maju aja bergerak, pasti menemukan kebahagiaannya, soalnya ada desan. Di bulan Maret, Januari, Februari, Maret ada fondasi hubungan yang kuat. Ini fondasi hubungan tentang apa ini? Tentang pasangan atau tentang usaha, intinya ada kebersamaan di bulan Maret. Kebersamaan tentang apa yang menyebabkan kebersamaan datang? Three of Cups, ada kebahagiaan yang datang, tapi hati-hati ya, Three of Cups mah bukan cinta sebenarnya gitu ya. Kebahagiaan yang datang cuman kebahagiaan yang sementara, bisa dari rezeki, bisa dari seseorang datang, bisa, cuman harus diingat ini Three of Cups kebahagiaannya cuman sesaat aja gitu ya. Zodiak Aries yang pilih jalan ini ada rasa capek kadang gini ya, udah tahu gitu ini yang datang rezeki, tapi kita tahu kedepannya risikonya kayak gimana, ininya kayak gimana, ada rasa malas gitu buat ngelakuin sesuatu. Padahal kalau mau buat ngusahain akan ada fondasi hubungan yang baik. Pegopan datang lagi, kenapa malas gitu ya, soalnya udah pernah nyobain ngusahain tapi nggak berbuah kebahagiaannya, hasilnya gitu cuman kebahagiaan sementara. Makanya di saat ini, di bulan Maret ini, zodiak Aries lebih ke diam, udahlah aku udah tahu gitu ya kedepannya ini pasti gimana. Di bulan April apa yang terjadi? Ada keberanian yang kuat, masa gitu mau diam aja ya. Januari, Februari, Maret, April, di April Emperor ada keberanian buat maju buat kemana gitu ya. Kita lihat apakah ada keberhasilan. Peg opan lagi kak, yang namanya peg opan, apa yang kita kejar, apa yang kita usahakan gak terwujud. Ini yang dikejar sesuatu di masa lalu, keadaan di masa lalu gitu, pengen seperti itu, pengen ngusahain apa yang dulu pernah ada kedekatan, pengen diusahain tapi nggak berbuah, nggak berwujud. Cuman yang namanya Aries ya, Emperor, berani maju apapun yang terjadi. Nine of Cups itu ngikutin kata hati sendiri ya, bisa bikin bahagia nggak buat ngusahain keadaan yang pernah diinginkan di bulan Maret gitu. Di bulan April masih ngegantung, kayak pengen ngejar sesuatu itu, tapi begitu dikejar karena tadi Three of Cups ya, cinta sesaat, cinta sementara, kayak nggak nemu, kayak nggak ketemu kebahagiaannya, malahan gitu ya. Ini di bulan Mei ada rasa kecewa, tapi zodiak Ariesnya masih maju buat nyari kebahagiaan. Kecewa wajar gitu ya, kecewa teh dari mana sih datangnya? Dari sesuatu yang kadang kita menginginkan sesuatu terlalu berlebihan, sesuatu tersebut nggak ada buahnya gitu ya, nggak berbuah. Jadi
kecewanya kayak kecewa berat gitu, ada kesedihan, sakit karena pemikiran sendiri, karena apa ini, karena sesuatu yang kita inginkan belum juga terwujud di bulan Januari, Februari, Maret, April, di bulan Mei. Tapi zodiak Ariesnya di sisi lain masih tetap bertahan ya, masih tetap bertahan untuk mencapai apa yang diinginkan walaupun ada rasa kecewa. Masih yakin gitu ya, hari ini kecewa, mungkin nanti di depan kebahagiaan akan datang, diganti gitu kekecewaan yang sekarang terjadi di bulan April, mungkin di bulan berikutnya atau di depan nanti kebahagiaan akan datang. Masih yang penting masih optimis ya, walaupun rasa kecewa mah manusiawi, setiap manusia juga pernah ngerasain rasa kecewa, tapi harus diingat kekecewaan yang kita rasakan saat ini pasti akan ada timbal baliknya nanti di depan. Ini targetnya tentang deharapan ya, pasrah sama yang di atas. Udah yakin belum? Harus ya, pasrah sama yang di atas, tentang King of Cup, tentang perasaan yang kita kejar, tentang temperan. Ada temperan, ada keseimbangan dari alam di saat kita udah masrahin semuanya ke yang di atas. Kadang rezeki milik, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau mendekat gitu ya. Kapan datangnya? Di saat kita udah masrahin semua yang di atas untuk kebaikan, untuk yang terbaik. Queen of Swords. Ada harus punya keyakinan yang kuat di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Di bulan Juni punya keyakinan yang kuat, justru bagus gitu ya. Rasa kecewa yang ada di keadaan sebelumnya lebih mendekatkan diri kita ke yang di atas, lebih pasrah untuk keinginan nanti di depan, untuk masalah-masalah yang akan terjadi nanti di depan. Temperan datang, keseimbangan dari alam. Kadang temperan datang, kita apa ya, orang teh kalau lagi dikasih kesusahan kadang ada di mana jalannya ya, dikasih kemudahan di mana, asal kita yakin aja sama yang di atas. Kalau cobaan-cobaan datang ini di bulan Juni, Mei, Juni, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Di bulan Juni pasrah sama yang di atas, di bulan Juli dikasih kebahagiaannya Kak. Di saat kakaknya udah masrahin gitu ya, di bulan Juli ketemu kebahagiaannya, tentang apa, tentang rezeki, tentang milik. Di saat ini dulu ada jalan lain, ada jalan lagi gitu ya untuk menuju kebahagiaannya. Kebahagiaan yang mana? Kebahagiaan yang zodiak Aries bisa rasakan di keadaannya, untuk kebahagiaan kakak di depan. Kayak kita teh udah mensyukuri gitu ya, di saat kita mensyukuri apa yang kita miliki, kebahagiaan bertambah. Soalnya apa? Di keadaan sebelumnya di bulan Juli, di bulan Juni zodiak Ariesnya udah pasrah, di bulan Juli ketemu jalannya untuk kebahagiaan, ada dulu datang. Ini jalan menuju kemana? Menuju ke sesuatu tentang kebahagiaan zodiak Aries, cuman bimbang di pikiran karena apa? Mungkin biasanya ya, kenapa bimbang di pikiran? Di saat kita udah menemukan kebahagiaannya biasanya ada pilihan tentang apa, silahkan save aja dulu ya, nanti diulang-ulang lagi tiap bulan, mudah-mudahan sama keadaannya. Ini zodiak Aries masih mempertahankan ya, tapi sebenarnya yang dipertahankan mungkin hubungan yang ada di bulan Maret yang ada kegagalan, kayak masih memikirkan, masih mempertahankan keadaan seperti ini gitu ya untuk mewujudkan keinginannya. Tapi sebenarnya kalau kita terus mengharapkan, terus menginginkan, apalagi keadaan udah ngejauhin gitu ya, nggak akan ketemu, malah yang ada rasa kecewa. Nanti bulan Juni, Juli, ini bulan Agustus ada keinginan buat move on gitu ya, buat maju walaupun berat, buat ninggalin sesuatu yang udah terjadi di keadaan sebelumnya. Soalnya apa? Zodiak Ariesnya kayak masih berharap sama sesuatu itu, masih ngarapin sesuatu itu gitu. Tapi mau nggak mau harus move on, harus bergerak maju untuk kebahagiaannya, untuk mencari apa yang diinginkan gitu ya. Soalnya keadaan di situ nggak nemu apa yang diinginkan. Terus zodiak Ariesnya harus lebih belajar lagi dari keadaannya, lebih melihat keadaan sekitar, jangan gerumusuh gitu, jangan terlalu maju, jangan terlalu berani. Harus tahu keadaan sekitar untuk menginginkan apa. Ini pentakel, uang mungkin ya, buat segi kebahagiaan. Kalau nggak melihat keadaan sekitar, kalau nggak melihat sikon, ini zodiak Ariesnya terus mengejar. Hati-hati di bulan September ini ada tower, The Tower biasanya permasalahan ya, teguran atau masalah-masalah yang datang harus kita bisa selesaikan. Kita buka ada apa, kartu konfirmasi dari The Tower. Itu open tackle dari segi keadaan, uang mungkin, pengeluaran, pemasukan harus lebih dipertimbangkan lagi ya, harus tahu,
harus lebih pintar-pintar lagi dalam mengelola keuangan di bulan September. Ada tujuan yang jelas mau kemana. Kalau punya tujuan gitu, kalau punya keinginan kuat, pengen apa, zodiak Ariesnya harus pintar-pintar ngolah keadaan, ngolah uang ya. Ada rasa kecewa datang dari permasalahan yang ada, kecewa gitu ya. Tapi harus yakin di depan akan ada jalan keluar untuk semua ini, karena setelah permasalahan terjadi, setelah The Tower datang, ini ada The World mungkin buka lembaran baru, bisa akan ada kebahagiaan yang lebih baik lagi. Ini zodiak Aries di awal kayak yang bingung, pusing, nyari jalan kemana, nggak ada, kayak nggak nemu gitu ya hal baiknya. Terus pas rasa yang di atas ketemu kebahagiaannya, tapi ada rasa kecewa. Ada The Tower, permasalahan datang di bulan Oktober, ketemu jalan keluarnya, ada The World, ada mungkin akhir cerita bisa, awal baru bisa ya. Tapi Four of Pentacles harus lebih sayang lagi sama apa yang kita miliki, harus lebih sayang lagi sama yang kita punya. Ini memulai lagi di bulan September untuk keadaan yang baru ya. Mungkin bisa aja dengan melupakan seseorang di masa lalu, karena ini ada The Tower, ada The World. Targetnya kemana ini? The Fool mah lebih ke memulai sesuatu yang baru ya. Targetnya kemana? Apakah harus bisa memperbaiki diri buat memperbaiki keadaan? King of Swords harus punya keyakinan yang kuat. Kalau zodiak Aries mampu di bulan Oktober ini ya. Bulan Oktober harus mampu, karena emang ada jalan, cuman kayak yang harus memulai lagi dari awal, memulai lagi ya, belajar dari keadaan sebelumnya. Soalnya ini apa, Oktober, November, di bulan November menemukan target apa yang kakak cari, apa yang kakak inginkan di bulan November, ketemu kebahagiaannya, ada desain, ada kebahagiaan yang lebih yang alam kasih buat zodiak Aries ya. Kita buka kartu konfirmasinya, desainnya apa, tentang perubahan dari segi keadaan. King of Pentacles, uang, harta, keadaan, ada keberlimpahan di bulan November. Pulang perang bak menang, akan ada kebahagiaan. Bukan cuma Aries yang ngerasain kebahagiaannya, tapi orang-orang sekitar juga merasakan kebahagiaannya. Berarti menemukan pencapaian ya di bulan November ini. Di akhir tahun 2025 akan menemukan pencapaian zodiak Aries tentang kebahagiaan ini. Bisa semua ngerasain kebahagiaannya. Apa sih yang ditemukan? Nanti tulis di kolom komentar ya di akhir tahun depan tentang cinta. Dipertemukan kembali sama cinta mungkin ya, sama rasa, sama orang yang benar-benar tepat. Mudah-mudahan di akhir tahun 2025 ini ketemu sama orang yang tepat ya, yang bisa bawa kebahagiaan, bisa bawa perubahan, bisa bawa ke tempat yang indah gitu, ke kebahagiaan ya, bukan cinta sesaat di akhir-akhir tahun. Targetnya developer, kita buka developer dari mana? Orang baru, apakah orang masa lalu, dari kesendirian. Nine of Cup, ngikutin perasaan hati sendiri kak, kemana sebenarnya perasaan kakak yang kakak inginkan, ke situ ya. Cintanya dari cinta yang selama ini kakak jaga, sebenarnya akan menemukan kebahagiaan. Cuman kalau cinta yang benar-benar cinta mah cobaan-cobaan datang ya, gimana kitanya bisa nggak buat ngelewatin cobaan-cobaan yang ada. Dan nggak ada cinta gitu tanpa cobaan, ada aja cobaan, maka tinggal kitanya mampu nggak ngelewatin cobaan-cobaan yang ada buat perasaannya, buat kebahagiaan di depan. Seperti itu kak. Ini kartu Aries bagus di akhir ya, walaupun di perjalanannya ada sedih, ada kemenangan, ada keberanian, ada kebingungan gitu, ada pasrah, ada baiknya perjalanan gitu ya, buat ngedewasain kita untuk lebih maju lagi di kehidupan. Seperti itu zodiak Aries kisahnya, sesuatu yang kemungkinan terjadi di tahun 2025 ini gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.